Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Faqad qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Al-ayah wal hadis, sadaqallahul azim. Tiada kata yang paling utama dan paling bermakna kecuali marilah kita memanjatkan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan untuk hadir kembali dalam kajian rutin setiap malam Ahad. Mudah-mudahan dengan kita istiqomah, dengan kita konsisten ngaji, kita dijadikan hamba-hamba yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan alam, a'ni habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan pada hari kiamat nanti mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin yang saya hormati beserta jajaran pengurusnya, para sesepuh Masjid Riyadhus Shalihin yang saya hormati, para jamaah sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan ya. Insya Allah jatuh pada hari Kamis gitu ya, atau Rabu, antara Rabu dengan Kamis. Kita menunggu keputusan dari Badan Ru'yatul Hilal pemerintah ya. Itu bagian pemerintah yang menentukan tanggal 1 Ramadan, karena sudah ada badannya gitu di pemerintah yang untuk meneliti gitu ya, apakah hilal sudah keluar atau belum, sudah memenuhi syarat atau belum gitu ya. Karena sekarang canggih ya. Jadi kita tinggal nunggu pemerintah. Nah, tugas kita adalah bagaimana mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama adalah persiapan hati, Pak ya. Yang pertama persiapan hati. Kenapa persiapan hati? Karena banyak orang yang hatinya tidak siap sehingga tidak melaksanakan puasa Ramadan gitu. Bahasa kita mah mentalnya gitu ya. Mentalnya tidak siap untuk puasa sehingga tidak melaksanakan puasa Ramadan. Makanya yang pertama siapkan dulu hati kita, mental kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, persiapkan keilmuan kita, Pak ya. Supaya ketika melaksanakan puasa Ramadan sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana gitu, juknis dan juklak gitu ya. Jadi tidak menyeleweng gitu ya, sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis ya. Nah, yang hadis ini ditafsirkan oleh para ulama gitu. Karena tidak akan tahu makna Quran kecuali Rasul, dan tidak tahu makna hadis kecuali imam yang 4 ya. Imam Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi gitu ya. Jadi imam yang 4 ini menjabarkan, menerangkan tentang hadis. Maka lahirlah yang namanya ilmu fikih gitu. Lahirlah yang namanya ilmu tauhid, lahirlah yang namanya ilmu tasawuf gitu ya. Lahirlah yang namanya ilmu yang lain gitu ya. Itu dasar hukumnya adalah dari Al-Qur'an, kemudian hadis ditafsirkan oleh para imam yang 4. Kesininya para penghafal hadis, para perawi hadis meriwayatkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Itu pakarnya gitu ya. Pakar-pakarnya itu yang menangani tentang hadis ini, tentang fikih ini, tentang ini. Jadi sesuai dengan pakarnya masing-masing gitu ya. Nah, dalam bab puasa juga banyak sekali ilmu. Mungkin malam ini tidak akan kebahas semua ya, karena banyak gitu. Di antaranya yang perlu diketahui dan ini sangat mendasar adalah tentang rukunnya gitu. Sebelum rukun ada syarat kita melaksanakan puasa Ramadan ya. Syaratnya yang pertama adalah al-islamu, yaitu harus orang Islam, jelas ya. Orang non-muslim tidak wajib melaksanakan puasa. Adapun ketika berpuasa maka tidak sah puasanya. Yang kedua adalah baligh ya, atau tamyiz. Tamyiz itu artinya baligh dan berakal ya. Karena ibadah ini diwajibkan bagi orang-orang yang berakal gitu. Ibadah sholat bagi orang yang berakal, puasa yang berakal, haji yang berakal, semuanya ibadah itu diwajibkan kepada orang-orang yang berakal. Ketika tidak berakal maka tidak wajib beribadah. Jadi orang yang tidak mau puasa silahkan dipilih gitu ya.
mau menghilangkan akalnya atau mau melaksanakan puasa, tinggal milih gitu. Jadi kalau hilang akalnya maka tidak wajib berpuasa, tapi harus sanggup tidak pakai kolor keliling Blok N gitu Bapak ya. Silahkan gitu. Suka-suka ada ya orang gila gitu kelihatan kemaluannya gitu ya. Silakan berani keliling-keliling perumahan tanpa pakai celana gitu. Itu namanya orang itu tidak wajib ibadah Pak ya, itu mah ya. Selama akalnya masih ada maka wajib untuk beribadah. Islam balik berakal kemudian sehat ya. Bagi orang yang sakit tidak wajib tapi sakitnya yang sakit parah Pak ya. Kalau hanya sakit flu gitu, batuk dikit-dikit itu mah tetap wajib puasa. Ini flu dikit, kenapa nggak puasa lagi flu gitu. Padahal mah dikit flu-nya gitu ya. Tetap wajib puasa. Jadi yang diperbolehkan meninggalkan puasa orang sakit adalah orang yang sakitnya ketika dia bawa puasa akan tambah parah gitu ya. Nah itu kalau hanya penyakit biasa saja tetap itu mah wajib puasa. Jadi yang selanjutnya yang keempat adalah orang yang sehat gitu ya. Orang yang sakit tidak wajib puasa. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman surah Al-Baqarah ya, terusan dari ayat perintah melaksanakan puasa. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridun, barang siapa kana yang terbukti minkum dari kamu sekalian maridun sakit ya. Maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, artinya boleh tidak puasa tapi nanti wajib diqadha gitu. Au ala safarin pamangkana minkum ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar, atau dalam keadaan perjalanan. Contoh kita umpamanya mudik Pak ya, dari sini ke Jawa Timur digeber tol, bayangkan gitu ya. Mulai tol Karawang Barat atau Karawang Timur digeber sampai ke Suramadu ke sana gitu umpamanya ya. Kebayang Pak capek nanya. Kebayang capek nah diperbolehkan oleh hukum untuk tidak berpuasa kalau umpamanya sekiranya masyakat dengan adanya puasa. Begitu dipakai nyupir, udah enggak benar nih, udah oleng gitu umpamanya gitu. Ya udah gitu, minggir dulu. Kemudian kalau umpamanya sudah tidak mampu ya udah buka gitu. Diperbolehkan tapi nantinya wajib kok. Tapi sekiranya mampu lebih baik berpuasa. Karena ada rest area Pak ya, udah capek-capek minggir dulu gitu ya. Rebahan dulu, tidur dulu, udah seger berangkat lagi. Santai aja niat nage silaturahmi gitu Pak ya, tidak diburu-buru waktu, itu nyantai aja gitu ya. Yang penting sampai dengan selamat. Jadi ada kemurahan, ada rukhsah bagi orang yang tidak mampu puasa karena sakit ataupun karena perjalanan, maka diperbolehkan untuk berbuka, tapi nanti wajib diqadha. Itu ya. Ini syaratnya adalah harus sehat kemudian tidak dalam perjalanan, masih ada di rumah masing-masing. Itu syarat wajib melaksanakan puasa dan syarat puasa. Kemudian selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa ada 2, dalam Safinah ada 3. Yang pertama niat. Yang kedua adalah meninggalkan yang membatalkan puasa. Niat itu syaratnya harus malam hari. Malam itu min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Namanya malam itu dari mulai maghrib sampai subuh namanya malam. Nah di kurun waktu yang itu maka disitulah tempatnya niat.
Kalau kita tidak niat di waktu yang itu, umpamanya sudah lewat jam 6 atau sudah lewat subuh, udah lewat sholat subuh umpamanya, enggak pas adzannya gitu ya, maka tidak sah untuk melaksanakan puasa, tapi harus imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum seperti orang yang berpuasa. Rugi Pak ya. Makan tidak boleh, minum tidak boleh, tapi tidak termasuk orang yang berpuasa. Rugi. Oh ya, makanya hati-hati dengan niat, diusahakan harus malam hari ya, niat itu. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan yang membatalkan puasa secara zahir gitu ya. Karena nanti ada yang membatalkan puasa secara batin. Mana di antaranya? Yang pertama, menjaga dari kemasukan sesuatu ke lubang yang ada pada badan kita. Karena di badan kita itu banyak lubang Pak ya. Pertama ada lubang mulutnya. Nah ini dijaga jangan sampai ada yang masuk ke mulut lewat ini nih tenggorokan. Lewat tenggorokan ke sana gitu ya. Itu bisa membatalkan puasa. Yang kedua hidung. Hidung itu melewati yang kelihatan oleh orang lain. Kalau yang masih kelihatan disebutnya zahir badan ini nih. Tapi lewat daripada itu ke dalam lagi itu sudah masuknya hidung dalam gitu. Nah, ketika kita berpuasa ngupil umpamanya Pak, sengaja ngupilnya maka batal puasanya. Kenapa? Memasukkan benda dunia ke hidung. Atau umpamanya kita lagi puasa pakai cotton bud Pak ya. Gatel tuh gitu sambil meremelek. Batal puasa. Kenapa? Memasukkan cotton bud ke lubang telinga kita gitu. Yang dalam, kalau luarnya saja yang kelihatan oleh orang lain itu tidak termasuk telinga dalam. Nah, itu yang wajib dibasuh ketika sedang mandi besar Pak ya. Ini hidung luar nih, segini. Kemudian kalau telinga itu yang kelihatan oleh orang lain itu namanya telinga luar. Ya. Lewat daripada itu namanya telinga dalam. Nah, ketika kita masukkan sesuatu ke telinga dalam, maka batal puasa kalau sengaja ya. Kemudian memasukkan sesuatu ke lubang di bawah gitu. Apakah lubang kemaluan depan atau kemaluan belakang? Batasannya kalau perempuan itu lewat daripada yang kelihatan ketika sedang jongkok gitu. Itu perempuan, tapi insya Allah bapak-bapak udah tahu ya. Yang kelihatan sedang jongkok itu termasuknya zahir badan. Lewat daripada itu namanya kemaluan dalam gitu ya. Nah, kemaluan luar itu yang wajib dicuci, yang wajib kena air ketika sedang mandi wajib. Makanya ketika si istri atau perempuan sedang mandi wajib harus jongkok, kemudian disiram bur gitu ya. Karena kalau berdiri mah kan rapih Pak ya. Tapi ketika jongkok lah itulah yang kelihatan. Nah, lewat daripada itu maka batal puasanya. Tahu kemasukan apa gitu, bahkan nama batal aja gitu ya. Kemudian masuk lagi ke belakang ada dubur kita ya. Dubur kita kemasukan sesuatu melewati yang kelihatan ketika sedang buang air besar. Nah, kalau sedang buang air besar, sedang beol bahasa kita mah ya. Nah, itu suka ada yang keluar tuh ya, ketika ngeden gitu. Itu termasuk badan luar. Makanya ketika adus, ketika mandi wajib kena air. Kalau tidak maka tidak sah adusnya atau mandi wajibnya. Nah, melewati itu ada yang masuk, apakah dengan jari kita atau dengan apa gitu, maka batal puasanya. Jadi yang kedua menjauhi yang membatalkan puasa.
Kemudian muntah dengan sengaja, batal puasa. Gila dengan sengaja, batal puasa gitu. Ada nggak gila sengaja? Ada, stres namanya apa ya? Itu namanya gila dengan sengaja, stres gitu, sutrisno gitu ya. Stres itu maka batal puasanya. Muntah sengaja, kemudian gila dengan sengaja. Kemudian ayan. Ayan itu bahasa nama sakalor, epilepsi gitu. Nah itu batal puasa. Batal puasanya kalau ayannya sepanjang hari dari mulai dari mulai subuh sampai maghrib. Tapi kalau umpamanya tengah hari dia sadar, maka tidak batal puasanya. Jarang itu apa ya ayan mah ya. Karena rata-rata kalau ayan itu sebentar, gerbek, udah gitu. Bangun lagi gitu. Ada di blok T itu muadzin gitu ya, muadzin emang udah tidak punya orang tua gitu ya, dia di masjid aja gitu ya, bersih-bersih kemudian adzan gitu kan ya. Ya rezekinya banyak orang yang ngasih gitu Pak ya. Dia punya penyakit ayan lagi sholat gubrak gitu Pak ya. Sebentar gerbek, bangun lagi gitu. Itu enggak lama, itu mah enggak batal Pak ya. Yang batal mah yang sepanjang hari itu batal puasanya. Yang ketiganya adalah orang yang berpuasa. Di dalam Safinatun Najah ada bahasan bahwa rukun puasa yang ketiga adalah orang yang kenapa orang yang berpuasa masuk rukun puasa? Karena puasa itu sirrun, rahasia ya. Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada aja orang yang nakal gitu, pura-pura puasa padahal tidak puasa gitu. Padahal Allah tahu Pak ya. Walaupun manusia tidak tahu, Allah maha tahu gitu ya. Tidak usah dikasih. Nah, makanya orang yang berpuasa termasuk rukun puasa itu. Kemudian ada yang membatalkan pahala puasa. Tadi batal secara dohir, sekarang batal secara batin. Artinya batal pahala puasanya. Rasul mengatakan khamsun yuftirun nasoima ya. 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Yabtulu thawabahu, yaitu bisa membatalkan yubtilu, abtola yubtilu, batola yabtulu ya. Karena bi'il muta'adi berarti abdola yubdilu membatalkan thawabahu pahala puasa. Masuknya pada fi'il sulasi mazid warna kedua, akrama yukrimu ikroman, abdola yubdilu ibtolan gitu ya. Jadi membatalkan pahala puasa. Yang pertama ada apa? Yang pertama al-kidbu, yaitu berbohong dan turunannya gitu ya. Berbohong dan turunannya gitu. Apa turunannya? Banyak Pak ya. Nipu gitu ya. Termasuk berbohong. Apalagi korupsi, masuknya kemana tuh korupsi? Bohong juga. Terus apa lagi? Pokoknya yang serupa dengan bohong lah, makanya turunannya gitu ya. Turunan bohong gitu ya. Yang serupa dengan bohong, maka ketika berpuasa berbohong, maka batal pahala puasanya. Yang kedua adalah al-ghibu wal ghibah, gibah dan turunannya gitu. Gibah itu dikruka ahoka bima yakrahu fihi, menceritakan saudaramu yang ketika saudaramu mendengar akan marah. Berarti menceritakan kejelekan orang lain namanya gibah. Kalau menceritakan kebaikannya itu bukan gibah, namanya ngalem gitu ya. Ngalem teh memuji. Jadi gibah itu menceritakan kejelekan orang lain. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Dan yang paling gampang ini gibah Pak ya. Paling gampang gitu. Makanya diusahakan nanti ada derajat puasa, diusahakan lisan ini dipuasakan. Kemudian selanjutnya namimah itu ngadu domba. Sama ngadu domba dilakukan dengan lisannya. Kemudian wanadul bisyahwat, yang keempatnya melihat dengan syahwatnya. Yang kelimana waliyaminul kadzibah, sumpah palsu.
Sumpah palsu itu sumpah yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Hanya untuk menutupi kebohongan. Padahal dalam hatinya ngaku gitu ya. Melakukan tapi demi apa namanya menjaga bahasa Indonesia marwah gitu ya. Padahal memuruah, padahal menjadi marwah bahasa Indonesianya ya. Menjaga harga diri gitu ya. Sehingga dia berbohong. Padahal dia melakukan tapi berbohong. Nah, bohong yang seperti itulah yang bisa membatalkan pahala puasa. 5 ya. Al-kidbu wal ghibatu wa namimatu wa nadhu bisyahwati. Ada sebagian hadis wal yaminul kadzibah wa nadhu bisyahwa dibalik gitu ya. Jadi melihat atau memandang dengan penuh birahi ke lawan jenis yang bukan istri kita, Pak ya. Kalau istri kita mah nggak apa-apa, istri kita mah ya. Melihat gitu ya, memandang dengan penuh birahi ke lawan jenis tapi bukan istri kita. Kalau istri kita mah tidak batal karena halal, yang penting jangan terlanjur. Nanti malam aja gitu Pak ya. Ditahan aja ditahan gitu ya, pakai selempaknya 2 apa 3 gitu ya. Jangan kelihatan gitu Pak ya. Gitu ditahan gitu, nanti malam selesai taraweh langsung gitu ya, langsung on gitu. Kalau hanya melihat saja, memegang saja tidak batal, kalau dengan istri ya tidak batal gitu ya. Kecuali kalau terlanjur gitu ya. Nah itu tidak mungkin kita bisa melaksanakan tadi, tidak mungkin bisa menjaga lidah kita, mata kita, kemudian menjaga yang lainnya kalau kita tidak meningkatkan ibadah puasa kita. Karena menurut Imam Ghazali puasa terbagi 3, ada puasa umum, puasa khusus, puasa khusus ya. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau berpendapat bahwa puasa terbagi 3, ada puasa syariat, puasa torekat, ada puasa hakikat gitu. Jadi sama, kalau menurut Imam Ghazali umum, khusus. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan puasa terbagi 3, syariat, torekat, hakikat gitu. Puasa syariat adalah apa? Yaitu menahan diri dari minum, makan, kemudian berhubungan badan siang hari, kemudian udah ya, makan, minum dan berhubungan badan, sudah, itu namanya puasa syariat. Sama dengan pendapat Imam Ghazali, puasa umum hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan di siang hari, itu puasa umum ya. Kebanyakan puasa di situ. Nah, itu mah puasa umum ya. Nah, kita harus naik ke puasa yang kedua, puasa torekat. Puasa torekat mah adalah ayumsikal a'dha, menahan, memuasakan seluruh anggota badan ya. Sama dengan pendapat Imam Ghazali bahwa puasa khusus adalah memuasakan seluruh anggota badan. Lisan puasa, telinga puasa, mata terutama Pak. Mata dengan lisan terutama puasa, hati puasa, tangan puasa, kaki puasa. Itu namanya puasa khusus. Atau dalam pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani adalah namanya puasa torekat, torikoh gitu. Jadi memuasakan seluruh anggota badan. Nah itu, insya Allah kalau kita bisa memuasakan seluruh anggota badan, maka akan mendapatkan pahala puasa. Tapi kalau tidak, hanya puasa umum saja, sementara mata tidak dijaga, lisan tidak dijaga, lain tidak dijaga, maka hanya sah menurut fikih saja. Sedangkan menurut hukum torekat dan puasa khusus itu tidak mendapatkan pahala
puasa. Batal pahalanya, Pak. Sah puasanya tapi pahalanya batal, tidak mendapatkan pahala puasa. Makanya masuk pada kategori sabda Rasul, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atash. Tidak sedikit orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali ju' itu lapar, wal atash dan haus, Pak. Lapar haus sama dapat tapi tidak dapat pahala. Karena apa? Masih duduk, masih diam di puasa umum. Mangga, Pak, mau sampai mana kita duduk di puasa umum ya? Nggak dapat apa-apa, Pak ya. Kalau hanya di puasa makanya harus naik ke puasa khusus gitu. Udah puasa total, memuasakan seluruh anggota terutama yang paling sentral adalah hati dengan lidah. 3, hati, lidah, mata. Gitu. Ini antara lidah dengan hati ini yang terus ini ya gitunya. Hati ini yang terus memberikan inspirasi gitu untuk ini. Nah, si lidah ini yang ngucapinnya gitu kan. Mata ini yang mengundangnya gitu kan. Emang 3 ini gitu ya, paling sentral karena semua berawal dari mata. Dari mata turun ke hati. Terus antara ini tak. Akhirnya karena tidak dijaga akhirnya semua kena gitu ya. Semua kena, tangan kena, kemudian kaki kena, kepala kena, semuanya kena anggota badan. Kalau sentralnya tidak dijaga, makanya harus udah puasa merem gitu ya. Berarti kita harus merem gitu ya. Bukan merem mata harus merem, bukan. Memejamkan mata aja, Pak ya. Memejamkan mata. Matanya melihat tapi bagaikan terpejam gitu, Pak ya. Melihat bagai terpejam. Melihat tapi tidak diumbar gitu penglihatan ini ya. Nah, itu emang susah luar biasa apanya? Susahnya luar biasa itu. Makanya jelas ini berat karena masuk pada kategori puasa khusus atau puasa thariqah, Pak ya. Nah, ini harus jadi pemikiran kita gitu ya. Sejauh manakah puasa kita? Apakah dulu itu hanya puasa umum atau puasa thariqah atau puasa khusus gitu ya. Kalau belum berarti tahun ini harus nyampe ke situ, Pak ya. Puasa thariqah memuasakan seluruh anggota badan terutama hati, mata dan lisan. Dan yang ketiga menurut pendapat Imam Al-Ghazali adalah puasa khususil khususnya. Wa amma shaumu khusawasil hawas fa huwa shaumu sholihin. Yaitu puasanya orang-orang yang soleh. Wa huwa kaful jawari anil athami fala yutimmu bidzalika. Bagaimana? Puasa umum, puasa hawas, puasa hawasil hawas. Hawasil hawas di bawah. Puasa hawasil hawas adalah puasaumul qalbi katanya. Memuasakan hati dari memikirkan yang rendah-rendah gitu. Memuasakan hati dari memikirkan dunia gitu. Wah, ini tinggi ini kajiannya, Pak ya. Jadi hati ini berpuasa untuk memikirkan dunia. Bahasanya daniyah. Anil himami daniyah, dari kebingungan atau memikirkan ke masalah yang rendah. Itu masalah dunia. Kenapa Imam Ghazali mengatakan dunia rendah? Karena sudah kedudukannya sudah tinggi, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah dekat dengan Allah, dunia mah gitu, Pak ya. Sama dengan pendapat Syekh Abdul Qadir Jailani adalah imsakul fuadi. Imsakul fuadi ansi wallahi. Jadi menahan hati dari memikirkan, menghadirkan selain Allah. Lebih jauh lagi,
memuasakan hati, menjaga hati dari memikirkan atau memuasakan hati, menjaga hati dari dalam hati ini ada selain Allah lah gitu Pak ya. Yang ada hanyalah Allah. Itu puasa hakikat ya. Puasa hakikat. Jadi hati ini puasa menahan dari memikirkan selain Allah. Yang ada dalam hati kita hanya Allah, 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 Allah. Itu. Kemudian imsakul fuadi an muhibin siwallah wa musyahadatin an ghairillah gitu ya. Memuasakan hati, menjaga hati dari cinta kepada selain Allah, dan disebutkan musyahadah. Musyahadah itu artinya sudah bersaksi, musyahadah hadir dalam hatinya selain Allah. Jadi memuasakan hati, tidak menghadirkan dalam hati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, namanya puasa hakikat. Kenapa berpendapat ini Mas Abdul Qadir ini? Karena posisinya sudah di situ ya. Sudah di orang-orang yang makrifat kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus nyampe ke sana gitu Pak ya. Kalau tidak dibuka hanya itu saja ya kapan kita nyampenya? Memang harus sampai ke sana kita ya. Dan ini tidak mustahil. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani orang biasa sama ya. Nabi pun nabi, manusia gitu ya. Beliau manusia, Imam Ghazali manusia, kenapa kita tidak? Nah itu Pak ya. Sama makan nasi gitu Pak ya. Sama manusianya kita pun harus sampai ke pangkat itu gitu ya. Bisa, kenapa tidak gitu ya. Kenapa tidak, semua ada potensi untuk nyampe ke sana gitu. Jadi intinya puasa hakikat atau puasa hawasil itu artinya yang ada dalam hatinya hanya Allah, yang lain dipuasakan tidak ada. Tidak ada. Tidak terpikirkan dan tidak pernah terlintas dalam hatinya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sesuatu terjadi di alam ini, semuanya bersaksi bahwa itu adalah Allah yang punya kehendak. Semua dikembalikan kepada Allah gitu. Allah berkehendak, Allah. Tidak ada yang lain Pak ya. Tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menghadirkan siapa-siapa, yang hadir adalah hanya itu namanya puasa hakikat. Jadi puasa hakikat mah harus tiap hari Pak ya. Tidak ada bulannya kalau itu mah. Selama 24 jam. Terus selama kita masih hidup harus Pak ya. Menghadirkan Allah dalam relung hati kita, dalam lubuk hati yang paling dalam ya. Nah, Imam Ghazali berpendapat yang tadi bahwa supasomul qabl al-himawidaniyati wal ibqali dunyawiyati wa kafihi itu ansi wallahi bil kulliyati, dan menjaganya dari selain Allah secara keseluruhan tidak ada gitu. Yang terpikirkan, yang ada dalam hati hanya Allah. Dan ketika dia tidak ingat Allah maka batal puasanya. Itu ada batal puasa hakikat. Jadi kalau menurut hakikat mah kita tidak ingat Allah teh batal puasanya gitu. Nah, kita mah banyak batalnya Pak tiap hari gitu ya. Aduh. Jadi puasa hakikat, puasa hawasil hawas. Ketika tidak ingat Allah, ketika lupa kepada Allah, berarti kita batal puasanya. Makanya terus sambungkan lagi, ingat lagi, batal lagi, sambungkan lagi, ingat lagi. Itu mah tidak perlu nawaitu sama godin, itu mah Pak gitu. Tinggal disambungkan aja. Kita ingat Allah gitu.
Ya syariatnya dengan kita zikir, hakikatnya dengan terus hati kita itu dijaga untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi ngobrol, lagi di jalan, lagi di mana aja gitu, lagi di WC, lagi di mana, lagi mana. Jadi itu mah tidak terkurung dengan waktu gitu ya. Tidak terbatas dengan tempat. Dimanapun kita berada dituntut ini gitu. Namanya puasa hakikat. Ya minimal kita masuk ke puasa torekat atau puasa khusus gitu ya. Jangan diam di puasa umum Pak ya. Karena nggak dapat apa-apa puasa umum apa ya. Nggak dapat pahala, nggak dapat apa. Karena batal gitu. Pahalanya nggak ada gitu ya. Kenapa ya puasa-puasa ngomongin orang ayu gitu Pak ya. Puasa-puasa mitnah orang ayu gitu ya. Puasa-puasa hasud, dapat pahala dari mana gitu Pak ya? Nggak ada. Makanya percuma, bukan percuma ya percuma juga gitu ya. Bahasa nama capek gawe teu kapake gitu ya. Itu udah capek-capek puasa ternyata di akhirat nggak dapat apa-apa, Masya Allah. Karena itu tidak memuasakan anggota badan kita. Sebab itu maka mari kita tingkatkan, mudah-mudahan dengan kajian ini mengingatkan gitu Pak ya, bukan menceramahi, ini mengingatkan diri sendiri di depan Bapak-bapak semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ningkat dari puasa umum ke puasa khusus terus tahun demi tahun ningkat. Mudah-mudahan dekat dengan ketika sudah makin tua kita masuk ke bisa puasa torekat gitu Pak ya. Sudah bukan orang puasa tarekat mah gila karena Allah gitu Pak ya. Mabuk karena bahasana gila karena Allah, mabuk karena, jadi mabuknya itu mabuk Allah gitu Pak ya. Kita mah mabuk apa? Mabuk dunia kita mah ya. Kita mabuk karena Allah. Mabuk Allah aja. Makanya ada Siti Jenar itu dia yang terucap dari lisannya itu udah Allah aja gitu. Ketika ditanya Allah, jawabnya Allah lagi gitu. Sebutnya kan orang gila Pak ya. Nyebut lagi orang gila, ada nyebut lagi. Padahal itu salah. Kenapa? Karena dia sedang mabuk Allah. Orang mabuk Allah ditanya ya Allah lagi gitu Pak ya. Ditanya Allah lagi. Enggak ada semuanya Allah gitu. Di sini mah tidak ada Siti Jenar, adanya Allah gitu. Tuh kan kalau kau lihat secara syariat mah udah gimana gitu, udah murtad, tapi karena sedang orang mabuk Allah ya gimana gitu Pak ya, susah gitu. Nah itu mudah-mudahan kita bisa ke arah sana, mudah-mudahan gitu ya. Minimal kita besok dari mulai Rabu atau Kamis kita masuknya di puasa torekat atau puasa khusus, bisa memuasakan semua. Coba bedakan rasanya. Dulu puasanya begitu, sekarang puasanya begini. Rasakan bagaimana nikmatnya dan bagaimana dekatnya dengan Allah gitu Pak ya. Maka masing-masing Bapak merasakan suasana gitu. Nanti ada suasana tertentu ketika puasa ini dilakukan gitu. Apakah itu mah tergantung rezeki masing-masing gitu Pak ya. Gitu. Khusyuk atau mungkin menangis atau mungkin apa itu mah tergantung Allah gitu ya. Karena yang terpikirkan hanya Allah, yang terlintas hanya Allah. Luar biasa. Itu saja barangkali gitu ya, karena dibatasi dengan waktu gitu Pak ya. Mudah-mudahan dengan kajian singkat ini menjadi menjadi ilmu bagi kita semua, tapi tidak cukup hanya ilmu Pak ya, harus diamalkan gitu ya. Tidak cukup ilmu, tidak cukup hanya pengetahuan saja, harus kalau ilmu saja tidak akan merasakan Pak ya. Kalau hanya ilmu saja gitu ya, hanya tahu saja tidak akan merasakan. Bagaimana puasa khusus itu tidak akan merasakan kalau hanya pengetahuan saja. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita bisa melaksanakan puasa
torekat atau puasa khusus, dan yang ujung-ujungnya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.